Halo semua, ini adalah perjalananku naik kereta api Matarmaja dari stasiun Malang ke stasiun Bekasi. Cuma ada hal yang mengejutkanku, yang mana ternyata di hari keberangkatanku yang hari Selasa ini penumpangnya full. Biasanya kan kayak hari Selasa tuh cukup sepi ya. Tapi di hari ini bukan hitungannya lagi, tapi memang full. Dan kira-kira bakal seramai apa sih di dalam kereta, dan kayak gimana sih suasana dalam kereta kalau full penumpang gini? Ya udah, kalau gitu langsung ditonton aja videonya. Halo semua, selamat sore. Aku ada di stasiun Malang kali ini, tepatnya di pintu timur, bisa dilihat dari bangunannya teman-teman. Hari ini hari Selasa dan ternyata rame banget. Aku mau buat perjalanan naik kereta api Majapahit dari stasiun Malang ke stasiun Bekasi, dan kereta aku akan diberangkatkan di 17.45. Untuk stasiun Malang sendiri ada ininya, ada papan informasinya, jadi aman teman-teman. Nah, hari ini hari Selasa, cuma kok rame banget gitu. Dan ini beneran rame, aku nggak paham, mungkin karena hari ini lagi di deket-deketnya musim maba kali ya, jadi cukup rame, kayak banyak orang tua yang nganterin anaknya masuk kuliah gitu. Sebetulnya untuk stasiun Malang sendiri tuh dia udah cukup enak teman-teman bisa lihat di videoku yang lain gitu ya, kayak fasilitas apa aja yang ada di stasiun Malang. Kayak ada tempat untuk ngisi air, lalu ada tempat ngecas baterai juga, bahkan di tempat tunggunya tuh ada untuk tempat menyusui dan lain-lain. Amit ya mas. Dan ini aku pertama kalinya juga setelah sekian lama naik kereta api Majapahit, naik kereta api sore. Terakhir kereta api sore kan naiknya Brawijaya kalau nggak salah ya. Cuma ini belum ada infonya, ini Majapahit di peron berapanya, atau jangan-jangan belum ada keretanya. Harusnya sih udah ada ya, cuma belum ada infonya aja keretanya ada di peron berapa. Aku mau nunggu di tempat tunggu sana, ternyata rame banget, jadi ya udah jalan-jalan aja dulu lah gitu. Duduk. Dan bedanya hari ini, biasanya aku bawa tas, hari ini aku bawa koper ya. Vibes-nya kayak mudik teman-teman. Jadi ruang tunggunya itu ada di sebelah sana, itu rame banget, jadi aku melipir ke sini. Mungkin karena bentrok juga sama jadwalnya kereta api Tawang Alun, dan ya mau nggak mau melipir sedikit lah ke sini. Dan di sini ternyata juga banyak rame gitu, orang ya berdiri nungguin kereta mungkin. Dan biasanya tuh udah ada papan informasinya gitu di sebelah sini tuh, kayak kereta apa di peron berapa. Ini kok tumben nggak ada, atau mungkin memang rangkaiannya belum siap jadi belum bisa dimasukin. Tapi kemungkinan kayaknya di peron 45 sih. Jadi ya sudah, kita tunggu aja dulu. Atau mungkin bisa, kalau teman-teman mau nanya juga bisa tanya ke petugasnya, ada di sana untuk kereta teman-teman ada di peron berapa. Karena di sini juga ada kereta api Tawang Alun, nanti berangkat di 17.18 kalau nggak salah. Nah, itu lagi ada pemasangan lokomotif. Sumpah bro, ada kejadian memalukan, lucu dan lain-lain lah. Aku tuh tadi beli kopi kan. Nah, mungkin karena aku terlalu banyak barang bawaan, terus gupuh jadinya gitu kan, nata-nata segala macem nih, kayak gini nih. Kopiku malah ketinggalan coy di tempat area tunggu. Jadi tadi balik dulu, untungnya nggak hilang sih, cuma dipindah doang. Bingung kan, mau ngambil juga ya ada rasa malunya gitu. Ini udah aku amanin kopinya nih. Akhirnya aku masukin tas daripada aku tenteng-tenteng lagi terus kelupaan kopinya di mana kan.
Jadi ya udahlah, mending ku tenteng aja sekalian. Dan ternyata bukan di peron 4 atau 5, ternyata di peron 2 dan 3. Dan 17.45 keberangkatannya. Turun ke bawah, ya turun pasti ke bawah lah ya. Untuk ke peron 2 kah? Majapahit. Oh itu tuh kereta Tawang Alun masuk. Tawang Alun kah? Atau kalau malah? Mungkin Tawang Alun kali ya? Nggak tahu juga sih. Ekonomi 5 tuh nggak salah biasanya dekat restorasi ya. Ekonomi 4 Maaf ya mas. 5B. Oke, di sini. Aduh. Tali-talian. Ribet banget buat tali ya. Oh ya, di stasiun Malang tuh ada ini teman-teman, ada jalan untuk ke bawah tanah kayak gini. Nah itu tuh dia tembusnya nanti ke pintu barat. Jadi ini katanya, konon katanya dulu tuh bunker, terus sekarang dialihfungsikan sebagai kayak tempat penyeberangan via bawah tanah gitu. Jadi nggak perlu nunggu kereta, misal ada kereta 2 jejer gini kan, kita nggak perlu nunggu dulu di jalan baru kita bisa nyebrang, karena ada ini, ada akses buat ke bawah gini, ada kayak bunker gitu buat ke bawah ya, kayak kereta aku ini lah, sebelah sananya kan ada kereta Tawang Alun, jadi dia ya udah kalau mau ke pintu barat bisa lewat bawah sana gitu. Oh ya, ini kan aku di gerbong 5 ya, ini gerbong 5 itu persis banget di belakang kereta makan. Jadi kalau mau mesen tinggal jalan sedikit doang. Biasanya kan aku kalau naik kereta di gerbong paling belakang gitu, di gerbong 8 di ujung sana. Cuma kali ini aku tepatnya kedapetan di gerbong 5 karena ternyata penuh peminatnya gitu. Cuma di sini masih agak-agak sepi sih. Di dalam keretanya masih agak sepi, cuma tadi kalau di atas sana tuh masih rame di ruang tunggunya. Dan ini gerbong makannya dari luar interiornya udah kelihatan cantik ya teman-teman. Ya nanti mampir ke sini lah. Dan setahu aku ada musolanya juga kok. Jadi untuk ekonomi new generation ini kan keretaku pakai kelas ekonomi new generation, dia udah full stainless gini ya. Mungkin yang lebih paham kereta bisa lebih nambahin lah gitu. Aku cuma suka jalan-jalan aja, jadi nggak hafal. Dan untuk kereta makannya di interiornya juga udah cantik teman-teman, udah cozy untuk nyantai gitu, bahkan instagramable bisa dibilang kalau karena banyak ukiran-ukirannya gitu di dalam. Nanti kita lihat ke dalam deh, kita ya beli kopi lah ke dalam gitu, kita review sedikit. Nah ini kereta sebelahku nih, ini kereta api
Tawangalun, dia tujuan ke Ketapang dari stasiun Lempuyangan kalau nggak salah ya. Yogyakarta atau Lempuyangan aku lupa. Dia via selatan terus lanjut ke arah Ketapang teman-teman. Jadi nanti ke arah selatan sana. Ke arah utara sorry. Nanti dia dari di Pasuruan. Pasuruan apa Bangil aku? Dia Bangil deh. Dari Bangil dia diputar gitu lokomotifnya. Jadi ke arah Banyuwangi. Nah teman-teman, kurang lebih untuk tempat duduknya tuh segini luasnya ya. Ini dengkulku masih ada ya satu telapak tangan tuh, kurang lebih satu telapak tangan untuk space nya, masih bisa selonjoran juga. Dan di sini tuh ada buat recline nya teman-teman. Nanti tunjukin deh, nggak begitu kelihatan. Nah ini buat recline, nanti tinggal ditarik doang. Lalu habis itu teman-teman dorong pakai punggung ya. Di sini juga ada tempat buat naruh minum, botol ya, buat naruh gitu, sak kalau kita bahasanya ada saknya gitu. Dan untuk kereta api Majapahit ini konfigurasinya dua-dua, jadi A, B, C, D. Dan di sana juga ada kayak bukan running text ya, kayak papan informasi lah gitu, untuk informasi posisi duduknya, terus stasiun selanjutnya. Dan di sini juga ada di layar itu dia ada informasi, lalu ada kayak larangan-larangannya, himbauan-himbauan gitu juga. Informasinya tepatnya kayak stasiun selanjutnya, lalu sama stasiun tujuan akhir dan nyampainya kapan. Ini juga ada informasi kecepatannya teman-teman, informasi kecepatan keretanya. Jadi kita bisa memantau nih kereta kita kecepatannya berapa kilometer per jam gitu. Dan ada estimated time arrivalnya untuk beberapa stasiun selanjutnya. Nah, kurang lebih di depan tuh begitu untuk informasi di depan lah. Jadi kalau dari aku pribadi sih nggak perlu takut untuk kebablasan. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Dua 2131 kereta sampai di Madiun. Ya Allah, dalam kereta dingin banget. Turun dulu, lumayan berhenti 4 menit keretanya pengisian air sekalian di sini. Cuma kayaknya yang rangkaian baru itu dia pengisian air dari bawah gini ya, nggak perlu naik ke atas. Biasanya kan suka naik ke atas gitu. Dan di sini juga ada pipanya. Ya lumayan berhenti 4-5 menitan buat menghangatkan diri. Asli dingin banget di dalam, walaupun dua suhunya, tapi dingin banget. Lumayan. Kan sebentar di sana baru masuk ya. Biasanya banyak sih itu. Dikit ya soalnya. Ya terus langsung naik ya. Belum sempat. Udah cepat. Ini lama. Lumayan berhentinya tidak terlalu lama sih, 4 menitan doang. 4 menit baru turun, kayak 2-3 menitan suruh naik lagi. Sumpah kedinginan jadi. Aduh ya Allah, asli walaupun suhunya 22 ya, ini lumayan dingin banget malah di kereta ini tuh. Ini 2136, 2137 ini udah berangkat lagi nih, ditutup pintunya.